Oke, silakan duduk, Mbak Lulu. Ya, terima kasih. Inilah suasana di ruang seberang sebelah ini. Ya, ya. Rencananya kapan ya akan menempati kantor barunya nih? Mudah-mudahan akhir September ini sudah bisa kita tempati karena sekarang interiornya sedang dipersiapkan. Iya. Oke, baik. Tapi tidak menghalangi ya, artinya tugas-tugas sudah mulai dilaksanakan walaupun kantornya baru sementara sebenarnya Pak Yudi Oh ya. iya, harus berlari kencang karena katanya mesin itu kalau pertama kali dijalankan tidak dipacu sekencang-kencangnya, Iya. nanti dalam perjalanan berikutnya akan lambat. Makanya saya begitu beberapa saat setelah dilantik dan deputi staf mulai bisa terbentuk, itu langsung dipacu untuk mengerjakan sejumlah program supaya lebih terbiasa mengikuti irama kecepatan yang ingin kita kembangkan di UKP ini. Oke. Nah, ini para deputi ini sebenarnya dipilihnya dari unsur mana saja sih, Pak? Ya, deputi ini secara sadar kami pilih dengan harapan bisa menjiwai semangat Pancasila, semangat yang menautkan berbagai latar belakang, berbagai keahlian di dalam satu semangat kerjasama. Jadi saya sering mengatakan kita tidak bisa berbicara Pancasila keluar Iya. kalau iklim yang diciptakan di UKP ini juga tidak mengembangkan merawat nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau dilihat tantangannya saat ini ketika bicara mengamalkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, apa sih sebenarnya menjadi tantangan terberat? Tantangan terberat pertama tentu saja kita sekarang hidup di zaman globalisasi di mana semua asumsi-asumsi tentang nilai kita itu mengalami gempuran dari berbagai nilai yang berkembang di dunia. Apalagi sekarang ketika globalisasi masuk kita juga ruang dan alat pembelajaran anak-anak generasi hari ini tidak sepenuhnya bertumpu pada institusi-institusi tradisional seperti sekolah, tempat ibadah, tapi utamanya dari sarana-sarana teknologi modern, terutama expose kita yang luar biasa terhadap sosial media. Oke. Nah, itu kan kalau dulu kalau alat pembelajaran lama sebelum materi diajarkan terterpa kepada anak didik, diseleksi dulu oleh guru-guru, kiai, ulama, pendeta dan lain-lain. Tapi sekarang karena kecepatan penetrasi media itu langsung ke gadget masing-masing tanpa ada saringan apapun, maka disitulah saya kira kemudian berbagai ideologi-ideologi baru dan pengaruh-pengaruh transnasional menyusup langsung sampai ke pori-pori terdalam anak-anak itu tanpa daya-daya seleksi. Nah disinilah kita melihat masalah yang serius pada bangsa ini. Di satu sisi di dalam hal kesiapan kita mengatasi berbagai perubahan ini masih belum sepenuhnya solid. Jadi misalnya minat baca kita sangat rendah. Iya, iya. Ya, kita ini dari 61 negara kita nomor 60. Minat baca kita rendah, tapi ekspor terhadap teknologi tinggi, ekspor terhadap sosial media termasuk salah satu dari 4 negara yang paling intens. Iya, iya. Nah, dulu kan punya semacam patokan moral ya. Adopsi high tech itu harus diimbangi oleh high touch, budaya tinggi. Budaya tinggi. Teknologi tinggi harus diikuti oleh budaya tinggi. Nah sekarang kita lihat adopsi terhadap high tech ini tidak selalu diikuti oleh dengan budaya tinggi yang kita kembangkan karena minat baca rendah, kemudian juga daya toleransi di antara kita juga rapuh, semangat kemudian untuk mengembangkan, mengapresiasi hal-hal yang positif justru digantikan oleh merayakan hal-hal negatif. Jadi prasyarat budaya ini kita rendah. Itulah yang sebabnya kenapa kecepatan informasi bergerak cepat, konektivitas teknis juga makin terkonek, tapi konektivitas hati ini kita justru makin mengkerut gitu di antara kita. Apa yang bisa dilakukan nih untuk bisa setidaknya tadi kalau dikatakan high tech dan high touch harusnya saling berimbang begitu, tapi kan ada kesenjangan sebenarnya. Apa yang bisa dilakukan? Iya, betul. Bentuk apa gitu program konkretnya? Jadi misalnya hoak ya, kenapa hoak ini punya akselerasi yang luar biasa di kita meskipun di berbagai penjuru dunia juga terjadi, tapi di Indonesia benar-benar industri hoak ini, industri kebohongan ini, industri bahkan menjadi sebuah bisnis menjadi yang suatu bisnis yang menarik. Saya kira itu kan basisnya pertama kita ini memang tumpulnya nalar etis. Jadi kehidupan etika, rasa saling percaya itu kan pudar di antara kita. Kalau rakyat tidak lagi mempercayai politik, maka kemudian nanti dengan sendirinya rakyat juga bisa tidak saling percaya pada siapapun.
Jadi menumbuhkan etika di dalam politik, menumbuhkan keteladanan di dalam dunia politik penting untuk memulihkan trust satu sama lain. Itu kedua. Kedua, kenapa industri hoax berkembang? Karena lunturnya nalar ilmiah di antara kita. Karena tadi minat baca yang rendah. Iya, tadi minat ya, baca rendah, nalar ilmiah kita rendah. Di dalam nalar ilmiah selalu kan ada informasi itu harus diverifikasi, objektivitasnya, diverifikasi sumbernya. Kalau sekarang tanpa verifikasi, tanpa dicek, double check, cross check, langsung diviralkan. Gitu. Dan kadang-kadang semua orang kemudian terus-menerus aktif di dalam partisipasi menyebarluaskan kabar-kabar bohong tanpa ada message, kadang ada link tidak dibaca lengkap, betul, langsung di forward. Itu masalahnya. Jadi maksud saya melakukan pengadaban Pancasila itu bukan hanya lewat penataran aja, tapi berarti kita memerlukan prasyarat bagaimana literasi harus diajarkan, minat baca ditumbuhkan, nah, kemudian juga daya ilmiah itu harus dilebarluaskan, sehingga kemudian kita memiliki dasar etis, dasar nalar, dan dasar kemudian yang lebih baik di dalam cara kita untuk mengembangkan pergaulan publik itu. Apa yang bisa disiasati artinya dengan kalau tadi dikatakan penggunaan sosial media, penggunaan teknologi yang saat ini sudah begitu lekat dengan anak generasi milenial gitu, ketika tapi di sisi lain minat baca masih rendah, apa yang bisa dilakukan? Padahal kan sekarang juga ada e-book, e-paper gitu, artinya sebenarnya masih bisa ada hal-hal untuk meningkatkan minat baca gitu, sehingga tidak kita bicara mengenai hoax dan segala macam yang begitu luas tersebar. Ya, pertama kita tidak bisa menolak penetrasi dan absorpsi teknologi tinggi, karena itu apalagi sekarang Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat penggunaan gadget dan HP yang sangat tinggi. Artinya kita itu fakta yang sudah terjadi dan kita tidak bisa menolaknya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi anak-anak ini supaya menggunakan sosial media secara korek, menggunakan teknologi secara baik. Dan ini bisa kita gunakan dengan sarana-sarana pembelajaran Pancasila tersendiri. Jadi saya sering mengatakan ketimbang murid itu selundup-selundup gitu diam-diam membawa HP ke ruang kelas. Kalau saya katakan angkat HP itu ke atas meja, jadikan ini sebagai sarana untuk memanfaatkan teknologi tinggi itu untuk pembelajaran Pancasila. Jadi misalnya sila pertama, tahu gak kalian siapa tokoh-tokoh agama di Indonesia yang mencerminkan sikap ketuhanan yang welas asih dan toleran? Mungkin ada yang nyebut Gus Dur, ada yang nyebut Hamka, ada yang nyebut tokoh yang lain. Kita tanya, kalian tahu gak wajahnya Gus Dur itu seperti apa? Karena ini generasi baru. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yuk kita masuk ke YouTube saja seperti apa. Tinggal browsing. Gus Dur itu browsing, inilah Gus Dur. Terus kita tanya lagi berikutnya, kalian tahu gak orang seperti apa sih sosok Gus Dur itu? Kalau nggak tahu masuk ke Wikipedia-nya. Oke, masuk Wikipedia. Gus Dur seperti apa? Terus lewat ini juga kita bisa menyentuh afeksinya. Kalian mengenal gak nyanyian, kalau Anda mendengar nyanyian itu rasa ketuhanan spiritualitas Anda itu lalu meninggi secara transendental. Oke, lagu apa? Misalnya lagu Tuhan dari Bimbo. Kalian apa syairnya? Tidak. Masuk ke YouTube, perdengarkan sama-sama lagu Tuhan dari Bimbo. Kemudian dengan ini juga kita instruksikan pada anak didik, oke, lewat gadget ini minggu depan kalian abadikan berbagai peristiwa dalam kehidupan yang menggambarkan sikap keagamaan yang toleran. Dengan ini ada yang datang ke Masjid Istiqlal, di depannya katedral, foto. Ada mungkin event peristiwa kayak Waisak di Borobudur, di mana panitianya justru orang-orang kiai, santri-santri setempat. Ada kemudian Banser yang hari Natal kemudian menjaga gereja-gereja. Nah gitu. Setelah mereka melakukan aktivitas ini, kemudian pada bulan berikutnya mereka cetak foto-foto ini, kemudian dipamerkan, lalu kita kemudian mengatakan inilah realitas toleransi di Indonesia dan inilah yang harus kita kembangkan. Jadi tergantung cara guru mau jadikan apa dengan media ini. Ini bisa memberi kita harapan, tapi bisa juga memberi kita kegelapan, tergantung cara kreativitas, si pemegangnya ini ya, si usernya ya. Oke, dan anak-anak harus dididik untuk menggunakan ini secara kreatif. Jadi memang intinya tadi ada bicara juga mengenai kreativitas. Ini kreativitas memang harus dikembangkan, dan kalau dilihat generasi milenial ini memang anak-anak yang kreatif. Nah, artinya tadi bicara mengenai pengamalan Pancasila juga UKP harus lebih kreatif juga ya dalam hal ini ya. Oke, baik, ini nanti juga akan saya minta tanggapannya karena ada juga kritik terhadap
keberadaan UKP ini yang dikatakan kok tidak efektif sih bicara mengenai pengamalan ideologi Pancasila dan segala macamnya. Tapi kita harus break dulu, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami.